Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Jember akan melakukan praktikum kimia elektrolisis. Simak hingga selesai ya. Sebelum memulai praktikum, kita akan mengambil alat dan bahan yang telah disediakan di laboratorium SMA Negeri 1 Jember terlebih dahulu. Jadi, alat dan bahan yang dibutuhkan ialah paku, karbon, tabung kimia, pipa U, pipet, corong, kabel, baterai kotak, dan plat tetes. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah memasang pipa U pada penyangga yang sudah disediakan tadi. Oh iya, jangan sampai terlalu menekan agar pipa U tidak pecah, tapi jangan terlalu kendor juga. Setelah pipa U terpasang, kita siapkan larutan Ki yang akan kita buat pada percobaan elektrolisis pertama. Nah, larutan Ki sudah siap. Selanjutnya, larutan Ki sebanyak 25 ml kita masukkan ke dalam pipa U tadi. Pelan-pelan ya, agar larutannya tidak tumpah. Tambah dikit. Iya nggak sih, Bang? Paku yang akan digunakan pada percobaan kali ini harus tidak berkarat ya. Jadi jika berkarat, kita bisa menggosok pakunya dengan amplas. Setelah itu, kabel akan dipasangkan dengan baterai kotak seperti ini. Setelah paku sebagai katoda dan karbon sebagai anoda sudah siap, kita masukkan keduanya ke dalam larutan dan tunggu kurang lebih 6 menit. Beginilah keadaan cairan yang ada di pipa U. Di karbon terdapat cairan kuning yang keluar, sementara di paku terdapat gelembung-gelembung kecil yang muncul. Tungguin bunyi Syah. Cepat guys. Setelah 6 menit kita cabut pipa U dari penyangga. Dan kita cabut juga paku beserta karbon yang ada di pipa U. Dari hasil pengamatan, dapat diketahui hasil dari elektrolisis larutan Ki adalah munculnya gelembung-gelembung gas pada ruang katoda dan perubahan warna larutan menjadi kuning pada ruang anoda. Pada ruang katoda terjadi reduksi H2O, sedangkan pada ruang anoda terjadi oksidasi imin. Dari reaksi yang terjadi pada ruang katoda, gelembung-gelembung gas yang terbentuk adalah gas H2. Akan tetapi, pada ruang anoda tidak terbentuk gas, sehingga tidak menghasilkan gelembung-gelembung saat dielektrolisis. Perubahan warna kuning yang terjadi di ruang anoda disebabkan oleh terbentuknya I2 akibat oksidasi I+. Hal ini dibuktikan dengan penetesan larutan amilum pada larutan yang diambil dari ruang anoda. Larutan berubah warna kuning menjadi ungu gelap. Pada reaksi tersebut juga menunjukkan bahwa pada ruang katoda menghasilkan ion OH-, sehingga larutan pada ruang katoda tersebut bersifat basa. Hal ini dibuktikan saat meneteskan indikator PP pada larutan. Larutan yang diambil dari ruang katoda berubah warna menjadi merah muda. Ini adalah percobaan elektrolisis kedua kita. Langkah-langkah yang dilakukan sama seperti percobaan pertama, hanya saja percobaan kali ini menggunakan larutan yang berbeda, yaitu larutan CuSO4.
Setelah paku dan karbon terpasang seperti percobaan pertama, kita tunggu juga kurang lebih sekitar 6 menit. Setelah 6 menit, kita cabut pipa U dari penyangga dan kita cabut juga paku beserta karbon yang ada di pipa U. Di ruang katoda selama proses reduksi menghasilkan endapan Cu. Endapan Cu berwarna merah kecoklatan. Hal tersebut dikarenakan katoda yang bermuatan negatif mengikat Cu2+ yang bermuatan positif. Di anoda menghasilkan gelembung O2 karena mengandung sisa asam oksi sehingga menghasilkan gas O2. Selanjutnya, kita mencoba cek larutan tersebut, asam atau basah menggunakan lakmus. Nah, hasil reaksi yang terjadi tadi di pipa U menyebabkan larutan CuSO4 bersifat asam. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih sekaligus meminta maaf jika ada salah kata. Terima kasih.